Adik-adik, minggu depan Kirana mau berpetualangan lagi loh. Kali ini ya Kirana mau berpetualang jadi profesor. Mau eksperimen apa ya? Adik-adik penasaran gak sih? Ikutin aja minggu depan ya. Dah semua. Bye-bye. See you next week. Adik-adik pasti ingat Kirana dong, teman baru kita nih. Nah, hari ini ada yang seru-seru lagi dari Kirana. Tuh, lihat aja. Udah siap-siap pakai baju profesor. Keren banget ya. Cuma penasaran sih, mau ngapain ya itu si Kirana kira-kira? Kok kayaknya sebentar happy, sebentar-sebentar kusut mukanya. Duh, beneran penasaran. Bentar-bentar. Oh, kayaknya Kirana tuh lagi belajar Alkitab deh. Coba, bener gak sih? Oh, iya bener ternyata. Kirana tuh dari tadi rupanya bingung gara-gara dia gak ngerti isi Alkitab. Duh, kasihan ya, sampai sedih gitu mukanya. Ada gak sih yang bisa ajarin gimana sih caranya baca Alkitab biar kita tuh ngerti dengan benar? Ya ampun Kak, udah aku panggilin lo dari tadi. Ini kita udah mau siap-siap tapping loh. Tuh, udah ada kamera standby. Coba, udah siap belum ini? Oke. Coba gimana posisi ready-nya? Ketutupan nih angka. Nah, tapi udah pada siap kan? Siap. Kamera standby, action! Adik-adik, ketemu lagi nih sama kita. Pasti pada bingung nih kok hari ini kita punya barang-barangnya banyak kayak gini ya. Mainannya banyak nih, ada apa aja nih. Wah, tapi tenang. Nanti bakal dijelasin. Tapi kalau sekarang kita mau doa dulu ya buat mulai ya. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul semua untuk menjalankan Kids Online hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang berkati kami semua dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke. Nah, ini semua tuh adik-adik mainan dan juga barang-barang yang cuma bisa asik kalau dimaininnya kita tahu nih gimana cara maininnya, terus juga gimana cara bikinnya. Nah, contohnya kayak ini ada Lego nih, yang ini nih. Nah, ini kan kalau kita nggak ngerti cara bikinnya nggak asik, nanti nggak jadi bentuk bangunan kayak gini. Nah, yang lain juga sama kayak gitu. Misalnya, apa lagi ya? Oh, handphone, iPad. Nah, kalau kita nggak ngerti cara pakainya, aduh, gimana ya Kak Riki ya? Ya bener, adik-adik di sini rata-rata pasti punya iPad, punya HP, ya kan, di rumah. Tapi biasanya cuma buat main game, nonton, telepon-telepon gitu doang. Tapi tahu nggak sih adik-adik, kalau iPad ini sama HP ini itu banyak banget manfaatnya. Ya kan, bisa buat belajar online. Kayak kemarin kan kita sempat ya belajar online ya adik-adik ya. Itu canggih banget loh. Adik-adik bisa bikin tugas di rumah, terus langsung isi, terus langsung dikumpul ke guru, terus guru langsung bisa koreksi kalau ada yang salah. Padahal kita di rumah loh. Ya kan, kita juga di rumah, masing-masing semuanya di rumah. Guru kita juga di tempat lain. Iya, kira-kira gimana ya caranya ya bisa bikin program yang secanggih itu Kak Riki di iPad ini atau di komputer atau di laptop yang lain-lain. Nah, kita mesti pelajarin gimana cara pakainya, terus juga
ada fitur atau aplikasi apa aja sih yang ada di dalam iPad ini? Sama kayak mainan-mainan ini nih, ya kan? Nih, kalau adik-adik tahu ya, mainan ini tuh bisa berubah bentuk nih. Nih, contohnya ini bisa dari robot nih begini ya, bisa jadi mobil. Wih, Transformer. Nah, betul, jadi transformer. Itu. Nah, jadi adik-adik intinya tuh ya adik-adik, kalau kita nggak tahu cara pakainya dan kegunaannya itu buat mainan-mainan kita atau apapun itu, kita tuh cuma bisa kagum-kagum doang, cuma bisa ngeliatin doang. Nah, tapi kita juga nggak bisa kayak pakai nih buat jadi apa nih, nggak berguna buat apa-apa karena kita nggak tahu cara pakai-pakainya buat barang-barang ini semua. Sedih kan ya, sama kayak ini nih, apa nih kaki ini punya apa nih? Ding 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 ding. Wah, adik-adik pasti udah tahu kan, bisa nebak kan? Ini tuh namanya Alkitab. Wah, ya aku tahu juga nih Kak. Ini kan buku isinya cerita-cerita tentang bangsa Israel, tentang Tuhan Yesus, tentang murid-muridnya, banyak banget deh yang diceritain di sini. Tapi rata-rata mirip sama buku-buku lain yang isinya cerita-cerita doang nggak sih? Ya gak kayak gitu sih Kak, gak kayak gitu ya. Kalau buku-buku lain tuh memang isinya banyak, isinya emang bagus-bagus, tapi gak ada nih yang bisa bikin kita tuh komplit, bisa dapet yang komplit. Maksudnya apa ya komplit ya? Maksudnya tambah pinter, tambah happy, tambah sehat, terus kita juga berubah jadi anak yang lebih baik lagi. Kayak gitu tuh gak ada ya. Yes, bener banget. Buku-buku yang bikin kita jadi lebih pinter ya banyak sih di luar. Misalnya kayak buku science, buku math, buku history, banyak pokoknya. Terus juga buku-buku yang bikin happy. Aku yakin Kak Ricky pasti sering baca komik-komik Marvel. Wah, itu juga bikin happy. Atau enggak mau cari yang bikin tambah sehat, ada juga buku-buku tentang olahraga, tentang makanan-makanan yang sehat. Itu juga ada banyak di luar. Ya juga sih, ini bacaan Alkitab ini lengkap banget sih. Padahal isinya tuh cuma tulisan-tulisan doang. Kadang kita juga bacain nggak ngerti, ya kan tuh. Kita juga nggak ngerti, kadang bacain tetap bosen sih. Kalau nggak ngerti, beda ini sama iPad sama laptop. Tuh, nih. Adik-adik, siapa yang pernah seperti Kak Riki tadi menganggap Alkitab itu gak ada bedanya sih sama buku-buku lainnya? Nah, adik-adik, ternyata yang bingung-bingung kayak Kak Riki, yang mengira seperti Kak Riki tadi tuh gak cuman Kak Riki loh. Ada sida-sida dari Ethiopia, ada cerita di Alkitab pernah mengalami hal yang sama kayak Kak Riki. Waktu baca Alkitab, dia bingung nih, aduh gimana ya taunya nih. Yuk, Kak Tata mau kasih lihat videonya. Mau lihat nggak? Beneran mau lihat? Ayo yuk kita lihat bareng-bareng. Stories of the Bible. Philip and the Ethiopian. This is Philip, who was one of Jesus' disciples. Yep. Philip preached the good news of Jesus in many places. One day, an angel of the Lord spoke to him and said, "Go south down the desert road." I know that. So Philip started out and he met the treasurer of Ethiopia. The man had gone to Jerusalem to worship, and he was now returning to Ethiopia. He was in his carriage reading the book of Isaiah out loud. Hey there. The Holy Spirit said to Philip, "Go over and walk along beside the carriage." Okay, I can do that. Philip ran over and heard the man reading and asked, "Do you understand what you are reading?" The man replied, "How can I, unless someone teaches me?" Come on up here. And he urged Philip to come up into the carriage and sit with him. This part here. The Ethiopian asked Philip, "Tell me, was Isaiah talking about himself or someone else?" So beginning with this scripture in Isaiah, Philip told the Ethiopian the good news about Jesus. As they rode along, they came to some water, Wait. Hold on. and the Ethiopian said, "Look, there's some water. Why can't I be baptized?" He ordered the carriage to stop, Stop. and they went down into the water, and Philip baptized him. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away and took him to another town. The Ethiopian never saw Philip again, but went on his way rejoicing. Kak
Tata mau kasih tahu 3 rahasia nih. Oh, rahasia nomor 1, Alkitab itu isinya gak sembarangan loh, tapi isinya adalah firman Tuhan. Jadi semua benar-benar ditulis persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya nih, kenapa kok di kitab Kejadian kita bisa tahu kalau dunia ini diciptain selama 7 hari? Ya, karena Tuhan yang perintahkan supaya semua penciptaan diceritakan sampai detail begitu. Oke, lanjut kita ke rahasia berikutnya. Nah, rahasia yang kedua adalah membaca isi Alkitab itu ternyata membuat hidup kita berubah. Kita nih jadi ngerti sebenarnya kita ini diciptakan oleh Tuhan, tujuannya buat apa sih? Terus kita juga tahu kalau ternyata Tuhan itu selalu mau mengajarkan kepada kita cara-cara membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gimana caranya juga hormat sama orang lain. Terus ada juga gimana sih caranya mengampuni orang lain? Atau gimana caranya bisa deket sama Tuhan? Nah, masih ada rahasia lagi nih yang lain, yang terakhir. Apa ya? Rahasia nomor 3 adalah kalau kita membaca Alkitab itu ternyata ada cara khusus loh adik-adik. Jadi nggak bisa kayak baca buku-buku lain gitu cepet bacanya. No. Tiap hari kita mesti sediain waktu khusus buat baca Alkitab. Boleh nih pagi-pagi setelah bangun tidur, atau setelah adik-adik pulang sekolah. Boleh juga tuh. Atau malam sebelum tidur. Terserah adik-adik sih. Yang penting mesti setiap hari, gak boleh bolong-bolong. Kayak adik-adik tiap hari pasti makan kan? Nah kayak gitulah, makan harus sehari 3 kali. Nah baca Alkitab dengan jam yang sama. Baca Alkitab juga begitu, harus setiap hari dengan jam yang mirip-mirip lah. Coba deh, jam-jam adik baca Alkitab itu teratur seperti saat adik-adik makan. Terus jangan lupa juga nih, sebelum baca Alkitab dan sesudahnya mesti berdoa adik-adik. Kenapa kak mesti berdoa? Yalah, karena Alkitab ini kan isinya semua perkataan Tuhan kan. Jadi siapa kira-kira yang bisa bikin kita ngerti tentang isi Alkitab? Udah pasti Tuhan dong. Tuhan bisa bikin kita ngerti isi Alkitab lewat siapa aja nih? Bisa papa mama, bisa lewat Revive, bisa guru-guru NDC Kids, atau lewat film-film tentang cerita Alkitab. Kayak Sida-Sida Ethiopia tadi, waktu dia tuh kepengen banget ngerti apa sih isi Alkitab ini ya, aku bingung. Tuhan kirim Filipus buat jelasin. Nah gitu kan. Jadi kalau baca Alkitab itu mesti semua bagian dibaca. Nggak bisa kita milih yang suka-suka kita aja deh. Aduh ini bagus, ini jelek. Nggak bisa gitu adik-adik. Kan kadang nih ya, kita ini apaan sih nih, nggak ngerti ya, nama-nama doang. Aduh udah ribet deh, nggak penting. Atau kadang-kadang kita juga suka mikir, lah ini kan udah pernah ceritain terus nih di gereja, di sekolah, udah deh skip aja deh. Atau juga nih baca Alkitab itu nggak bisa kayak gitu adik-adik. Kita mesti baca semuanya dari awal sampai akhir supaya kita bisa mengerti utuh semuanya. Nah adik-adik kayak gini nih, waktu kita baca Alkitab baru sedikit-sedikit ya, kayak puzzle yang baru dipasang beberapa bagian aja. Nah, tapi tambah banyak nih kita baca isi Alkitab atau firman Tuhan, kita mulai tahu tambah banyak, mulai tambah ngerti. Jadi kayak puzzle yang udah mulai kelihatan sedikit gambarnya, kayak ini nih. Nah, kebayang gak sih adik-adik kalau kita terus-terusan setiap hari tuh kita baca Alkitab, makin banyak lagi yang kita tahu tentang ajaran Tuhan. Sampai akhirnya kita tuh bisa bilang, oh ternyata Tuhan tuh maunya aku jadi begini ya. Nah, itu sama kayak seakan-akan kayak pasal yang udah selesai gambarnya.
Nah, adik-adik sekarang udah pada ngerti kan ya cara baca Alkitab atau firman Tuhan dengan benar? Benar sekali. Nomor 1, kita harus rutin baca Alkitabnya. Dan yang nomor 2 kedua, itu kita harus doa baik sebelum ataupun sesudah baca Alkitab. Dan yang ketiga itu adik-adik gak boleh lupa nih, kita harus baca semua bagiannya dari awal sampai akhir. Udah pada ngerti kan ya adik-adik ya? Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, Kak Kiri bantu doa lagi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami mendapat firman yang baru lagi Tuhan. Kami dapat pengertian dan hikmat yang baru lagi Tuhan, bahwa kami harus makin rajin lagi baca Alkitab Tuhan. Dan baca Alkitab bisa memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.